Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, kita masih bersemangat datang ke rumah Allah, Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalan Lidang. Mudah-mudahan Allah memelihara iman kita. Tanda orang itu dipelihara Allah imannya, mau ke masjid. Nah, itu ayatnya ayat surat Taubah ya. Tanda iman kita dijaga Allah, orang tuh mau ke masjid. Alasannya surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang mau memakmurkan, mengimarahkan, mensemarakkan rumah Allah itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian dan seterusnya. Jadi maunya datang ke masjid membuktikan iman kita kepada Allah. Kenapa kita mau? Karena Allah tolong. Inilah yang mau disorot dalam doa halaman 50 ayat 8. Doa ini selalu dibaca. Doa ini selalu dibaca agar kita istiqamah sesudah Ramadan. Doa ini doa supaya istiqamah ini, supaya konsisten. Doanya selalu kita dengar, selalu kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau alihkan, jangan engkau tukarkan hati kami. Nah, yang menguasai hati itu Allah. Ini minta kepada Allah agar hati kita dijaga Allah, agar dipelihara Allah. La tuzigh qulubana, jangan engkau robah, jangan engkau tukar, jangan engkau pesongkan, alihkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi kami hidayah. Hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah. Setelah Allah memberi kita Ramadan, kita minta supaya sesudah Ramadan kita istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Rabbana, jangan engkau tukarkan, alihkan hati kami sesudah engkau bimbing kami, ya Allah. Kita minta dibimbing selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ya Allah. Berilah kami hidayah. Ayat 8 Pak ya. Halaman 50 ayat 8. Wahab lana min ladunka rahmah. Berilah kami limpah rahmat, tambahan. Setelah engkau membimbing kami, limpahilah kami rahmatmu, ya Allah. Innaka antal wahhab, engkau maha pemberi, pemberianmu tidak ada batasnya. Doa agar kita stabil, kita istiqamah. Kemudian salah satu langkah untuk stabil, tengok ayat halaman sesudahnya,
halaman 52 ya. Tadi 50. Tengok halaman 52. Sifat-sifat usaha perencanaan agar orang itu stabil. Ayat 17 halaman 52. Ini sifat-sifat yang mesti dimiliki ini. Sifat ahlul jannah. Sifat ahlul jannah. Ayat sebelumnya ayat memohon keampunan Allah. Ayat 16 doa agar diampuni dosa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Allah, kami sudah mengimanimu ya Allah. Kami beriman kepadamu. Maka ampunilah dosa kami. Lindungilah kami daripada azab neraka ya Allah. Baru ayat sesudahnya ayat 17. 5 sifat ahlul jannah. Agar stabil. Dan ini juga agenda ya. Ini juga agenda. Pertama, as-sabirina. Kedua, as-sadiqina. Ketiga, al-qanitina. Keempat, wal munfiqina. Kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Pertama, sabar. Sabar itu syarat untuk konsisten. Kalau dia tidak sabar, konsistennya akan lari. Dia tidak akan konsisten. Sabar. Sabar di bulan Ramadan, sabar di bulan Syawal. Sabar juga di bulan-bulan seterusnya, 12 bulan setahun. Wasadikin, benar dan jujur. Imannya mesti benar. Keyakinannya mesti jujur. Wal qanitin, taat kepada Allah. Rajin beribadat. Wal munfiqin, pemurah orangnya. Pemurah, suka berinfak. Suka keluar duit. Duit itu kalau keluar, dia akan datang lagi. Kalau kita tidak belanjakan duit kita, mungkin susah datangnya. Subhanallah. Tengok ayat-ayat yang menjamin kalau kita berinfak, harta kita akan digantikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Allah dalam surah Sabah. Ayat 4, halaman 432. Allah berjanji kalau kita berinfak, Allah akan ganti. Kalau kita tidak berinfak, rezeki itu susah masuknya Pak ya. Susah datangnya. Ayat 39. Tengok Pak ya, di bawah sekali halaman 432. Qul, sampaikanlah, beritahulah. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu akan meluaskan rezeki bagi orang yang dikehendakinya. Min ibadih, dari kalangan hambanya. Wa yaqdirullah, dan sebagian akan disusahkannya, disempitkannya. Ada orang yang rezekinya lapang luas. Ada orang rezekinya susah, sempit. Itu kerja Allah. Yang jelasnya, wa ma anfaqtum min syai'in, setiap infak yang kamu keluarkan itu, fahuwa yukhlifuh, pasti diganti Allah. Memberi berarti menerima. Malas memberi berarti malas menerima atau susah menerima. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Setiap infak, belanja, pengorbanan yang kamu berikan itu, fahuwa yukhlifuh, pasti diganti Allah. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ingin diluaskan rezeki, banyakkan memberi. Maka dalam surah Ali Imran tadi, sifat yang keempat, ahlul jannah,
suka berinfak. Yang kelima terakhir di sini wal mustaghfirina bil ashar. Nah, yang beristighfar di waktu sahur. Nah, sahur itu sebelum masuk waktu subuh, Pak ya. Ada agenda di rumah, mungkin bersama istri, mungkin bersama keluarga, beristighfar di waktu sahur. Nah, datang ke masjid itu suatu keperluan, suatu tuntutan. Beristighfar di waktu sahur satu tuntutan penting. Dalam hadis qudsi Allah memanggil, menghimbau, menyeru, siapa ingin beristighfar, beristighfarlah sekarang. Banyak masalah hidup ini, Pak, hanya bisa selesai dengan istighfar di waktu sahur. Sebenarnya istighfar itu 24 jam ya. Tapi dalam Quran ada dalam beberapa surah, termasuk surah Al-Imran ini, termasuk surah lain juga, surah Az-Zariyat, penekanan tentang istighfar di waktu sahur. Coba kita lihat surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 421. Halaman 421 ayat 18 di tengah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu beristighfar di waktu sahur. Sebelum dia ke masjid, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, atau minimal mungkin 10 menit. Yang penting ada agenda istighfarnya di waktu sahur. Coba kita cek agenda harian kita ya. Coba kita cek agenda harian, ada enggak? Jadi kalau ingin beristighfar di waktu sahur, berarti kita sebaik-baiknya bangunlah sejam sebelum subuh. Ataupun minimal setengah jam sebelum subuh. Kemarin subuh kita baca hadis Nabi yang mengatakan bila orang tertidur, orang terdigarap oleh iblis, diikat lehernya, 3 ikatan. Kita sudah bilang kemarin, waktu untuk membuka ikatan tadi sebelum masuk waktu subuh. Subhanallah. Orang-orang dulu ya, kalau kita baca sejarah orang saleh, mungkin mereka bangun 3 jam sebelum subuh. Mungkin 2 jam. Pas dekat waktu sahur ataupun waktu subuh, mereka akan beristighfar. Istighfarnya bisa saja yang ada dalam surah Al-Imran tadi. Bisa saja itu kita pakai istighfarnya. Ataupun mana yang dapat lah ya. Tadi ayat 16. Maaf, ya, ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Itu sudah bisa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Bacalah Pak ya. Jadi agenda kita selain datang sholat berjamaah ke masjid, agendanya antara lain ada waktu, ada priority kata orang Kuala Lumpur, ada priority waktu untuk menghadap Allah sebelum ke masjid. Kemarin kita sudah bilang, kita perlu membuka ikatan iblis sekian waktu, sekian menit sebelum ke masjid. Hadis-hadis muttafaq alaih, hadis kuat. Setiap malam iblis akan bekerja mengolah orang itu, diikatnya lehernya 3 ikatan agar tidak melawan, agar tidak bangun, agar tunduk di bawah kehendak iblis. Iblis ini bukan saja merasuki, menimbulkan was-was, bisikan negatif di hati, malah diikatnya orang itu. Karena juga baca dalam hadis, katanya matanya disemprot, telinganya disumbat, badannya diikat. Subhanallah. Subhanallah. Pernah
Jemaah mengeluh di hadapan Nabi. Nabi dengar. Ada orang tu katanya dia tidak tahajud dan dia tidak salat berjemaah di masjid. Didengar oleh Nabi. Apa komentar Nabi? Kata Rasulullah, zakar rajulu bala syaitanu fi udhunih. Orang itu sudah dikencingi setan telinganya. Orang itu sudah dikencingi setan telinganya. Hadis-hadis ini terkait dengan apa yang kita bilang kemarin, fiqhun naum, fikih tidur, ilmu tentang tidur, seluk-beluk tidur. Kita mesti tahu. Kita mesti membimbing keluarga kita. Suami wajib membimbing istrinya, ayah ibu wajib membimbing anaknya, supaya anak tadi dijaga Allah. Kalau tidak, macam mana Allah nak jaga? Dia tidak tahu etika tidur, adab tidur, peraturan tidur. Manusia ini waktu jaga, waktu tidak tidur, diolah oleh iblis. Waktu tidur diolah oleh iblis. Pertarungan ini sengit, Pak ya. Pertarungan ini sengit. Semuanya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Perlu kita singkap secara sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.